Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam, kali ini ke-162 dengan tema membincang cerpen Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu karya Dea Anugrah yang dimuat koran Tempo pada 30 November 2014 dan pemantiknya adalah Huyung Nuha. Dia akan mencoba mengulas kemudian memberikan letupan-letupan yang bisa kita diskusikan bersama. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air kita simak. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Malam hari ini saya menyodorkan atau mencoba untuk merespon dan memberi yang tadi disebutkan semacam letupan-letupan dari apa yang telah saya baca dari cerpen Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu karya Dea Anugrah yang pada tahun 2014 cerpen ini dimuat di koran Tempo. Itu Dea masih bekerja di penerbitan gitu. Kemudian di buku antologi Bakat Menggonggong itu sudah di media digital. 2016 sudah di media digital, dan dari hasil bacaan saya, terus terang antara judul Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu dengan isinya saya masih menerka-nerka gitu, kaitannya di mana. Karena jika ditelaah lebih lanjut, isi dari cerpen ini seperti obituari kepada seorang kawan yang bernama Patrick Wicaksono, kurator lukisan, begitu dijelaskan di sini. Wicaksana, Patrick Wicaksana, yang oleh tokoh aku itu disebut sebagai Pat. Panggilannya Pat, tulisannya Pat. Saya mungkin Pat ya, Patrick Pat gitu. Nah, kemudian dari awal sampai akhir, jika cerpen ini hanya dibaca sekali, itu tidak langsung nyantol gitu, oh kesini. Kemudian setelah dibaca lagi, itu justru yang saya dapati, atau ini impresi saya itu, tokoh aku itu seperti ingin memberikan banyak sekali sesuatu yang ingin diberitahu gitu. Banyak gagasan gitu yang ingin dia sampaikan gitu, soal pertemanannya dengan Patrick, kemudian dikaitkan dengan pekerjaannya yang sebagai jurnalis. Awal mulanya juga bertemu dengan Patrick itu karena ya wawancara gitu, kemudian mengamati gerak-gerik kawannya ini, Patrick ini, dan sampai pada titik yang membuat mereka berteman itu adalah cerita apapun gitu. Cerita mungkin tentang dirinya gitu, cerita pribadi atau cerita bahkan yang remeh-temeh gitu kan, yang diharapkan oleh tokoh aku kan gitu. Jadi ketika bercerita karena ketemu gitu, saling mungkin frekuensinya sama, jadi ya tokoh aku ini sering bertandang ke rumahnya Pat gitu, sampai juga tahu awalnya
Pet itu seperti apa, punya istri yang yang baik, yang tidak mengeluh, sampai kemudian menyeleweng dengan dokter. Dan Pet juga tidak semata-mata hanya bekerja sebagai kurator lukisan gitu, tapi dia juga kontraktor yang mau tidak mau ya urusan mencari uang gitu kan, mencari uang tambahan. Dan yang menjadi musuh terbesarnya juga ya seorang dokter gitu. Jadi ada banyak hal yang ingin disampaikan tokoh aku, di samping dia sendiri juga punya banyak, mungkin dia sendiri punya masalah pribadi gitu di rumahnya. Karena ada juga salah satu kisah Pet ini yang dengan istrinya itu mirip dengan kisah bapaknya tokoh aku yang juga begitu gitu kan. Ya tahu sendirilah ya, kata tokoh aku begini gitu dijelaskan. Dan saya baru mengapa mengatakan ini adalah obituari seorang kawan gitu. Jadi di menjelang akhir itu diceritakan juga bahwa Pet itu sudah meninggal gitu kan. Pet sudah meninggal, bahkan di nisannya itu ada kata-kata yang mengutuk hidup lah gitu. Dari sekian banyak cara untuk mati, yang terburuk adalah melanjutkan hidup gitu. Artinya tokoh ini sendiri, tokoh aku tuh tokoh yang banyak pikiran gitu, depresi. Sampai di sini juga ya ada beberapa kata-kata yang agak porno ya gitu. Cuma halus gitu. Merancap, saya sampai nyari merancap tuh apa ya gitu. Nggak taunya melakukan ya mohon maaf coli gitu. Kalau di ininya di kamus gitu kan, seperti itu. Kemudian juga ada cerita-cerita yang dia gambarkan tentang sosok Pet dan temennya yang siapa itu yang Alif Sudarso ya. Alif. Iya, Alif Sudarso itu juga termasuk diceritakan yang dia juga yang menyodorkan, membicarakan puisi juga ada di sini gitu kan. Temannya itu menyodorkan puisi gitu, dan si tokoh aku ini malu jika misalnya menganggap puisi itu, karena dia sendiri juga nggak tahu puisi yang bagus dan tidak bagus itu kan seperti apa gitu. Sampai kemudian dia ya malu dong kalau misalnya saya ini gitu nggak ngerti. Oh iya bagus itu puisi Paul Éluard itu bagus, kepunyaan Prancis punya kan gitu. Nggak taunya puisi itu puisi yang dibikin oleh temannya sendiri dan semalam gitu. Cuma yang diungkapkan oleh Dea ini dengan banyaknya hal gitu yang tokoh aku alami gitu. Meskipun saya kemudian merasa ini agak loncat gitu, dari ini ke sini, terus dari Patrick ke Alif Sudarso, kemudian ke redaktur yang nggak penting juga gitu kan diceritakan gitu. Ya memang sih untuk menjelaskan profesi dia sebagai jurnalis di sininya gitu. Kemudian yang saya temukan lagi dari pembacaan cerpen 2014 dan 2016 ini, banyak kalimat-kalimat yang diubah gitu. Ada beberapa, saya catat ada sekitar 6 poin gitu kan. Kalimatnya, kata-katanya lah ada yang diganti gitu. Misalnya yang tadinya pohon jambu susu di sini di buku ini jadi jambu klutuk gitu. Nah, saya penasaran kenapa gitu bisa menjadi diubah seperti itu gitu. Di kepala penulisnya tuh apa ya gitu kira-kira, apakah selain misalnya kurang enak atau gimana gitu, ada ini nggak ya gitu, ada alasan itu. Karena kalau yang abang bilang itu kan karya itu nggak ada yang selesai gitu, pasti akan terus ini gitu. Yang saya pikir juga ketika akan terus diperbaiki. Ketika Dea juga mungkin, nah, saya membayangkan ketika membaca bukunya ini gitu atau tulisannya ini lagi, mungkin dia juga ngerasa kok gini banget ya gitu, mungkin gitu sih. Ya ada kemungkinan juga untuk diperbaiki terus menerus gitu. Tetapi ya sebagaimana ini karena sudah dimuat di Tempo, saya pikir ini ya cerpen yang asik untuk dinikmati. Jadi ukurannya Tempo. Iya. Gitu. Itu dulu
sementara begitu. Silakan. Oke. Ya benar kata Teh Uyung tadi, kalau kita hanya membaca cerpen ini sekali gitu ya, masih banyak hal yang mungkin tidak kita pahami. Saya membaca cerpen ini 2 kali dan berulang-ulang membaca kalimat yang di halaman 7 itu, yang ternyata memang benar ya, bahwa ini membandingkan Sekar istrinya Patrick itu dengan yang terjadi pada keluarganya si Aku ya, ayah sama ibunya gitu. Terus ceritanya di sini kan jadi hampir semuanya diceritain gitu, tentang Pengen kehidupan diceritakan Patrick, tentang kehidupan dia gitu kan. Ya mungkin itu yang dimaksud dengan ini, jadi kayak anjing menggonggong tuh ya, semuanya diceritain di sini gitu. Tapi cerita itu memang nampak loncat-loncat, tapi kita yang bacanya tuh masih bisa mahamin tuh, masih bisa ngikutin alurnya di situ. Terus apa ya? Ya benar, ini cerpen yang asik sih kalau menurut saya. Iya. Ya, pemberian anjing menggonggong kafilah berlalu juga jika merujuk kepada arti peribahasa ini kan mengabaikan omongan-omongan Iya, gitu. membicarakan Ya, orang. ya terserah deh gitu lu mau ngomong apa gitu kan ya. Nah, ya kalau misalnya ya saya sih mikirnya ini tuh kayak kenangan seorang kawan gitu tuh, mengenang temen gitu. Tapi ya makanya saya belum menemukan nih korelasi antara judul dengan isi gitu. Mungkin sayanya yang agak lenglot gitu, agak lemot atau gimana gitu ya, begitulah. Kemudian juga ada beberapa salah saltik gitu. Dan penggunaan ini, saya pernah menulis penggunaan kata kayak emdas dan endas gitu, atau tanda hubung yang jika di komputer itu yang -2 itu kemudian di enter itu akan memanjang. Nah itu kan ketika oleh abang itu kan ini bukan esai gitu loh. Jadi cerpen tuh sebaiknya memang sedetail mungkin gitu dijelaskan. Tapi di sini ada gitu dia melakukan itu gitu. Apakah gimana? Ya, Berpengaruh atau kita gimana? kan bukan Ivan Lami. Apalagi fiksi. Itu kan di sini ada. Iya, karena kita bukan Ivan Lami. Ada hak prerogatif bagi penyair dan bagi penulis fiksi untuk menciptakan gaya tulisnya sendiri, sepanjang tidak mengubah arti atau hendak membuat arti yang lebih spesifik. Kalau itu kan rambu-rambu yang disebutkan kan lalu lintas, ya kan? Lalu lintas. Kalau tidak ada mobil sama sekali, sementara pelang rambunya ikuti lampu lalu lintas, itu sebenarnya boleh belok atau enggak? Nggak boleh lah. Dalam keadaan sepi. Tidak ada tidak ada kendaraan lain. Itu tidak ya, kalau orang tertib mah ya. Kalau tertib. Iya. Nah, Bukan kalau nggak ada siapa-siapa sementara ya, nggak boleh. dia sedang menelusuri jalan untuk membuat alur, bukan hendak berjalan-jalan mengikuti tertib lalu lintas. Kalau dalam keadaan ramai diteriaki orang, pasti harusnya berhenti, dia belok atau lanjut, pasti diteriaki orang, dan dia akan celaka juga gitu. Kalau dari arah depan itu lampunya hijau, di situ dia lampunya merah. Maksud saya begini, untuk beberapa hal yang tidak nilai pelanggarannya tidak fatal, saya pikir nggak ada persoalan.
Yang fatal itu lampu merah ditabrak. Apa contohnya? Di halaman menuliskannya disambung. Itu nabrak lampu merah namanya. Kalau tanda hubung ya, tanda hubung enggak. Endes. Sama dengan gitu kan, ngegas ngerem. Itu nggak salah, sepanjang di depan dan belakangnya tidak ada kendaraan yang berdekatan. Itu aja. Kalau soal tata tertib lalu lintas, kata bahasa kan. Iya, kaidah. Ya tapi kan abang bilang sebisa mungkin jangan dipakai gitu karena ini bukan esai. Bukan karena gini ya, saya tidak berpanjang-panjang menjelaskan agar tidak menimbulkan perdebatan. Artinya karena saat itu sedang mengerjakan sesuatu. Jika di waktu kosong hal itu ditanyakan, akan saya jelaskan lebih leluasa lagi. Oke. Itu. Di sini juga ada tanda kurung yang memberikan penjelasan toh. Tentang dokter. Iya. Nah, itu kan Yang itu cuma kan untuk mati aja. itu gaya esai. Iya. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Oke. Yang jadi masalah itu ketika susunannya menjadi kaku, tidak enak dibaca. Iya. Jadilah Itu. dan karena itu gaya esai. Gaya esai kan begitu, bukan gaya fiksi. Oh ini sih kayak celetukan aja ya. Nah, Celetukan. Macam itu bisa dipahami, artinya tidak. Menurut saya juga tidak melanggar. Tidak melanggar ya. Kemudian soal relevansi judul dengan isi. Ya, kita punya tafsir yang leluasa. Kalau Iis bilang bahwa segalanya ingin diceritakan sama dengan menggonggong, tetapi pembaca harus tahu, harus paham bahwa yang ingin saya ceritakan sesungguhnya tentang bagaimana seseorang yang sudah kehabisan daya hidup, tapi dia terpaksa melakukannya. Itu kafilah berlalu, pahami aja. Sekian banyak omongan juga yang utamanya itu, intinya itu. Itu sebenarnya kalau dari alur ini seperti labirin. Sana kemari, kemudian di sepanjang pencarian jalan keluar itu ada yang dirawut, ada yang di seret, ya kan? Ada yang diseret tapi nggak penting. Kemudian sama dengan kalau kita pegang tongkat lewat pagar besi, nah kayak gitu, Iya benar. ya kan? Iseng ya. Iseng. Udah nggak, itu kan hanya menimbulkan bunyi, tapi setelah lewat udah selesai gitu loh. Misalnya dia menghubungkan pengalaman antara Pet dengan Pet dengan bapaknya yang tukang ledeng itu, dia ceritakan sebentar. Iya. Nggak penting-penting amat sebenarnya gitu loh. Tapi karena dia memang sengaja bikin alur yang rumit itu, alur yang labirin itu, dan sebagaimana labirin, rata-rata orang berpikir bahwa labirin pintu akhir atau pintu keluar dari labirin yang ditemukan itu melegakan, tapi ini menyesakkan. Karena apa? Si aku ternyata tertular oleh gayanya Pet, gitu. Pet membunuh orang, dia menendang kucing yang berak di kamarnya. Dan dia bilang sebelumnya itu kan saya bangun dengan saya tidak marah gitu. Bilangnya sih nggak marah. Marah sih enggak gitu kan. Gedeg aja gitu. Paradoks ya. Itu bukan paradoks. Itu bisa dilakukan. Bisa dilatih pula. Ini bukan bisa dilatih. Karena misalnya ini terlalu sering gitu kan. Terlalu sering. Dengan santainya saya menghampiri dia lalu pok gitu lah. Ya karena sudah terlalu sering. Dia nggak kapok-kapok, akhirnya harus dengan cara dingin. Ini cara dingin kan, terakhir itu. Tidak semata obituari menceritakan temannya yang demikian, kemudian dia memiliki situasi yang sama gitu loh. Bagaimana jika kita misalnya membalik itu, bahwa bahwa Pet dengan si aku adalah dua orang dengan situasi psikologis yang sama, tapi hanya diceritakan salah satu yang dominan, bisa kan? Bisa. Nah,
introvertnya, kemudian sampai nggak mau buka gorden. Antara si Pet dengan aku memiliki kemiripan. Dari awal sudah mirip. Makanya satu frekuensi. Serba tidak tahu. Dia ditugaskan sebagai wartawan kebudayaan, Iya. tetapi soal artistik aja nggak ngerti. Iya. Betapa tertekannya. Sama dengan seorang kawan kita, gitu kan? Seorang penulis puisi, seorang esais yang baik, ditugaskan oleh Des Jurnalistik sebagai wartawan kriminal. Ada orangnya, sambungan menonton. Gitu. Oke. Ada gitu. Makanya kalau soal paradoks hari ini mungkin kita tidak bisa juga membangun sebuah cerita yang lurus-lurus saja, Langsung ngejeblak gitu. yang tidak ada tabrakannya, gitu kan, yang tidak bertentangan. Tapi yang jelas kan masih bisa diterima akal sehat. Iya. Iya kan, logis. Yang dimaksud paradoks itu tetap logis, bukan kemudian nggak masuk akal. Misalnya dari dia bisa menghilang tapi tanpa penjelasan bagaimana caranya, itu kan tidak logis. Tiba-tiba dia menghilang, ini gimana? Kecuali dijelaskan sebelumnya atau sesudahnya bahwa dia bisa melakukan itu karena belajar ilmu apa dari seorang guru yang seperti apa, gitu kan. Kecuali demikian, gitu. Atau yang tiba-tiba penyayang menjadi temperamen, menjadi kasar, tetapi tidak ada transisi bagaimana dia mengalami peristiwa yang membalik situasi, membalik kebiasaan yang dulunya ramah atau sopan menjadi kasar. Nah ini yang tidak logis, itu yang paradoks. Nah di sini transisinya itu ada. Selalu ada transisi. Bahkan dengan melibatkan tokoh-tokoh lain yang tidak penting itu, justru ini menjadi jeda. Jadi kita tuh diajak berbelok gitu kan. Kalau orang sedang menari itu tidak begini konstan, tapi ada gininya gitu, ada menghindarnya, ada menyerangnya gitu kan. Bagaimana kemudian ketika si penulis menciptakan, saya senyum itu karena gitu ya, gini. Jadi, karena dia penulis, si aku itu bukan orang yang serba tahu, bukan penulis juga gitu loh, tapi si tokoh aku. Kalau ofensif istrinya ada di mana, siapa tahu dia sudah meninggal. Kalau bilang sudah meninggal, barangkali masih sehat. Kemudian si Pet seperti tahu pikiranku, dia itu kan akalan penulis, akalnya pengarang, begitu. Karena dia memainkan psikologinya sendiri, gitu loh. Jika begini, udah sekalian bahwa si Pet seperti tahu isi kepalaku, clear, tidak ada masalah. Justru ini yang kemudian membuat pembaca tidak merasa dibodohi, gitu. Ya ini hasil dari dialog sepinya si penulis. Kalau dia bertanya begini akan menjadi ofensif. Kalau bertanya begitu akan seperti apa. Tetapi sebagai pencerita, sebagai pengarang, dia harus memanfaatkan itu sebagai kelebihan. Sekalian dituliskan. Kan rata-rata orang misalnya kalau mau nanti jangan ofensif, jangan begini. Yang keluar adalah pertanyaan lain kan? Iya. Dari si tokoh yang hendak bertanya itu. Justru keluarnya adalah pertanyaan lain. Iya, mau ngomong apa? Ini sih? kan teknik. Mikir apa, bilang apa? Iya, teknik. Trik untuk bukan membohongi sebenarnya, lebih ke menjebak, merogoh. Kamu berpikir seperti itu kan sebenarnya. Itu kan yang disebut kamu tuh ya dianya sendiri. Hanya kemudian tugas untuk bertanya-nya diselimpahkan pada orang lain. Cuma itu. Dilempar ke orang lain. Dilempahkan bukan dilempar. Iya, dilempahkan. Kalau dilempar itu kan kesannya berbeda. Ya. Ini seseorang yang dingin. Orang yang kalau menusuk itu pelan-pelan.
selendap. Dia tidak berapi-api kan, ketika menceritakan pembunuhan sekalipun. Ya, Dia udah biasa tahu-tahu itu sudah Srek. ususnya Iya, terburai, serak, bunyi serak. berserakan di jalan. Jadi tidak ada cerita aku menusuknya jeleb, itu nggak ada itu hanya terjadi dalam film-film silat lokal. Jeleb. Jadi itu yang dimaksud dengan dan dia tidak bermaksud untuk menciptakan kengerian, tidak. Pembunuhan itu sesuatu yang biasa, tidak aneh. Setiap hari kita bisa mendengar dan menyaksikan pembunuhan, maka tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu diceritakan dengan istimewa, biasa saja. Karena apa? Justru ketika kita hendak menciptakan atau menginginkan seperti itu, wah, mau bikin efek serem gitu, malah jadi lucu, malah jadi garing, itu. Maka biar cuma tinggal ceritakan saja. Nah, ini cara bercerita yang unik, saya pikir, yang cerdas. Artinya tidak gantian si A ngomong bla bla bla, B ngomong bla bla bla, dan seterusnya. Tidak, dia memainkan, dia sedang monolog sebenarnya. Dia menciptakan wayang-wayang. Kenapa monolog? Karena dia mengatur alur. Kekuatan cerpen ini ada di alur cerita. Di alur. Itu toh ceritanya biasa kan? Iya. Dia ketemu dengan seorang yang introvert. Kemudian si orang yang introvert itu punya masa lalu yang buruk, gitu kan? Kemudian dia membunuh dokter selingkuhan istrinya, kemudian dia tertular oleh kebiasaan pet. Bukan, kalau dokter sih beda lagi, dokter Badar tuh beda lagi. Bukan, dia terakhir nendang kucing perutnya itu kan, itu tindakan kejam, sesuatu yang kemudian mirip dengan watak atau perilaku yang pet tunjukkan. Artinya satu jiwa dua orang bisa berlangsung di sini. Satu jiwa dua tubuh. Satu kebiasaan tubuhnya berbeda. Hanya sedikit saja bedanya gitu. Bedanya cuma sedikit gitu. Si Pet itu kan dikenal sebagai kurator lukisan palsu. Iya. Bukan. Jadi dia kurator lukisan, tapi suruh diminta statement gitu tuh. Ada satu lukisan palsu yang hilang. Dia ngasih statement gitu untuk lukisan palsu ini gitu. Nah, meskipun dia sudah menjelaskan bahwa lukisan ini palsu tuh, tapi sama teman-temannya nggak direken karena si tulisan palsu yang mirip ini justru lebih bagus gitu. Si lukisan palsu. Iya, si lukisan palsunya juga lebih bagus dari aslinya. Sama dengan seperti Hairil lah, gitu. Gimana? Ya, Hairil palsu, ya buktinya lebih bagus kok gitu. Apakah itu penting? Sebagai sebuah identitas? Enggak ya. Kalau bicara logika, pasti kritikus lukisan juga bisa tahu meskipun ini lebih bagus, belum tentu asli. Artinya ini tidak sengaja diperpanjang, karena si penulis juga tahu ada permainan, ada skandal di dalam proses menaikkan nama seorang pelukis. Ini geng orang yang punya maksud lain gitu kan, dan itu tidak diceritakan karena tidak menjadi penting, justru akan membuat cerita menjadi kaku. Padahal dia juga tahu ya itu tuh, misalnya dia tahu. Iya, gitu, tapi menjadi kaku. Disampaikan, kamu tahu penyair K gitu, menyebut dengan inisial gimana? K itu siapa, dan juga nggak penting kok. Emangnya penulis sedang menceritakan, sedang menggosipkan seseorang, kan tidak? Penyair K, penyair M, penyair L, apa bedanya? Z. Gitu. Tidak menjadi penting. Tetapi ada benang merahnya.
antara yang disebut yang jadi persoalan di awal dengan kamu tahu penyair K, itu mirip juga dengan persoalan ini loh, soal plagiasi. Di antaranya itulah. Tapi ini kan juga ini kan karena ini labirin, gitu kan. Iya benar-benar. Iya. Kadang didapat bagus, kadang juga bikin lecet. Itu aja. Mencari alur ini alur yang tercipta adalah labirin, dan di sepanjang labirin itu tidak mungkin seseorang yang mencari jalan keluar itu utuh dirinya tanpa menyentuh kiri kanan. Di situ. Dan saya pikir ketika dia menyeret tokoh lain itu masih relevan. Hanya pembaca butuh ekstra sedikit kerja keras untuk memelankan proses bacaannya agar dia bisa memahami lebih mudah. Gitu aja sebenarnya. Ada yang 2 kali karena bacanya cepat, ada yang sekali karena bacanya lambat. Gitu aja. Nah, makanya tidak penting Bung, kita tidak akan ngobrol tentang puisi-puisi penyair Kak. Tetapi sebagai selingan untuk mengalihkan perhatian itu menarik. Memancing pembaca untuk berpikir, menyambungkan dengan siapa ya penyair K. Emang ini biografi, ini kan fiksi. Balik lagi. Tidak serta-merta sebagai biografi kan? Itu persoalan. Iya, dan ada beberapa juga yang pelukis bergaya Moy, indie, M. Terus yang aktor, overacting, H. Tetap sih gibah di situnya mah tetapnya cerita ya. Iya, tapi enggak, bukan kewajiban pembaca untuk mencari tahu siapa inisial itu kan? Iya. Karena dia juga. Nah, itu kalau kita pembaca mencari tahu, berhasil si penulis menjebak pembaca. Meskipun mungkin beberapa di antaranya ya melakukan itu. Siapa sih nih? Kepo ya. Aktor H itu gitu kan. Ya penting juga. Iya. Kak, bukan Khairil Anwar lah. Bukan. Khairil Anwar hurufnya C, bukan K. Dan banyak yang bilang Khairul Anwar. Khairil juga. Jadi alurnya kan ada maju mundur. Iya. Alur maju mundur. Dan sebagai labirin itu kan kita tidak bisa secara langsung menemukan jalan keluar. Mentok balik lagi, mundur kan. Mencari lagi jalan yang lain. Bisa juga ketemu jalan yang sudah tadi dilewati. Balik lagi. Seperti itu. Ini kecerdikan menciptakan alur. Ya. Bagaimana seseorang penulis menceritakan seseorang yang hendak insaf. Seekor lalat pun tidak akan pernah tidak akan dibunuh. Karena kesetiaan. Karena sekarnya tuh baik sekali. Bukan. Karena dia dikenal sebagai pembunuh. Itu membuat orang takut untuk bertemu. Maka dia berjanji. Gitu lagi. Sama itu Mas, sama karena sekarnya. Iya, sekaligus gitu kan. Artinya karena dia setia di penjara banget. Gitu. Meskipun ujung-ujungnya selingkuh juga. Iya, ngeluh aja enggak gitu. Sekarnya tuh mengeluh saja tidak, hidup susah tuh sama Pep tuh. Iya, saat itu. Saat itu kan. Meskipun pada akhirnya ya diam-diam perek terbesar dalam sejarah Homo sapien. Maksudnya ya kalimat-kalimat ya diksi-diksinya juga menarik gitu. Saya menyelesaikan bakat menggonggong itu dari 15 judul cerpen itu memang saya menemukan
Dea ini berusaha untuk menampilkan banyak teknik penceritaan gitu. Bahkan ada yang diberi judul kisah sedih kontemporer itu hanya isinya dialog-dialog saja. Kemudian SMS kalau sekarang WA gitu, SMS yang dibalasnya kapan, isinya hanya misalnya balas-balasan puisi, kemudian lama nggak dibalas laginya kapan, cuma itu gitu isinya. Jadi ada Kesedihan kontemporer. iya, kisah sedih kontemporer. Iya. Ya memang begitu, menawarkan banyak. Hal sederhana yang kemudian membuat orang berpikir. Iya, Tidak hal besar yang membuat orang pusing. iya, banyak. Iya, menawarkan Gitu. apa sih, banyak teknik penceritaan. Ini permainan psikologis, bukan sekadar peristiwa. Karena peristiwa itu aksesoris saja dalam cerita ini. Iya, berkembang. Iya, ya, intinya sih intens ya. Ini tuh intens ya. Bukan kolase menggambarkan Tidak lempeng. gitu ya. Intens tapi berkelok. Kalau lempeng mudah dibaca, endingnya akan seperti apa? Iya. Ya, borong ya. Jay Gatsby. J. Namanya tuh Makanya keren ya. Makanya disebut korong biar tidak bernasib seperti J. Gatsby. Iya, nama kecil keren bukan. Gitu tokoh. Kasihan. Gitu? Ya, saya juga ngilu sih si Jay ditendang gitu kan, bangun tidur jelek ya, nyeblek gitu kan. Pecinta kucing. Set. Terus pas buka pintu bocah lagi ada di depan, nah, ditendang kan, ya gimana gitu. Memang ada tai kucing. Iya, Ini menarik menarik. karena tai kucing disebut tidak sebagai tai kucing semata, tetapi Ada sebagai lanjutan. Iya, sebagai penyebab di kemudian hari. bermakna. Gitu. Nah, ini kan kejelian, detail. Bagaimana kata yang sudah disebutkan memiliki relasi dengan peristiwa di belakangnya. Gitu. Iya, ada motivasi semua ya. Hmm. Nggak cuma nulis, nah ini apa gitu, teman. Ada sambungan-sambungannya. Iya, ada alasannya, ada argumentasinya ya dong. Ini cerpen banyak sekali ya. Panjang. Menurut saya banyak sekali. Iya, banyak sih yang diubah. Recorder juga kemudian di sini diganti jadi alat perekam gitu. Ya itu, Menyesuaikan. ya itu nggak ada masalah. Menyesuaikan diksi. Yang kecuali kalau mengubah kata menjadi lebih buruk. Enggak sih. Soal revisi kan. Mencari, ya, justru lebih ke memperbaiki. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini jawabannya ada di sini. Dari sekian banyak cara untuk mati, yang terburuk adalah melanjutkan hidup. Ya, kuat. Iya. Dari sekian hal terburuk cara untuk mati ya. Ya, melanjutkan hidup. Dari hal Hidup tapi mati. dari sekian banyak cara untuk mati, melanjutkan hidup adalah cara yang terburuk adalah melanjutkan hidup. Itu lebih buruk dari bunuh diri ya. Jadi hidupnya tuh mati. Hidupnya Iya, ini sudah tidak bermanfaat, tidak berdaya. Depresi. Nah itu anjing menggonggongnya. Oke. Terima kasih. Anjing menggonggong, ya melanjutkan hidup itu menggonggong. Kita banyak bicara karena hidup. Itu kalau sudah mati, selesai lah. Atau kita punya cerita, kita punya masalah terlalu banyak, tapi pada akhirnya harus dipahami dan harus segera ditinggalkan. Oke, closing statement yang bagus. Kok ditinggalkan sih? Lari dong dari kenyataan. Enggak. Kan biasanya emang gitu ya. Ya, tidak lari dari kenyataan, tetapi Menghadapinya gimana?
karena yang menggonggong adalah anjing, kenapa harus didengar? Ya, Ini masih baik, masih normatif anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau misalnya menyebut profesi tertentu itu riskan. Tapi biarkanlah penulis punya maksud. Nah itulah kelebihan judul adalah dia tidak harus secara langsung menjadi makna yang lugas bagi isi cerita. Ya tidak paham, ya biarin. Toh tidak bermaksud untuk memahamkan juga. Membuka banyak tafsir. Tapi jelas tidak jauh-jauh dari apa yang dibaca kan. Bisa diraba. Banyak yang hendak dikatakan. Tapi sama dengan begini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah labirin, yang kita cari adalah jalan keluar. Pertanyaannya, kenapa kita harus masuk ke dalam labirin? Karena melanjutkan kehidupan. Ya hidup itu kan labirin. Semua orang tidak ingin mengalami kesulitan. Tidak akan bingung mencari jalan keluar. Tetapi karena yang dia masuki adalah hidup dan hidup adalah labirin. Inginnya mati saja. Tapi celakanya labirin itu tetap harus dicari jalan keluar. iya. Duh, saya pikir cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan ringan kami soal cerpen Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu karya Dea Anugrah. Semoga di kesempatan mendatang kita bisa berdiskusi lebih panjang soal cerpen ini, juga cerpen yang lain. Mohon maaf, terima kasih sudah mengapresiasi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.